Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Di video kali ini Eva akan berbagi informasi seputar benarkah iparmu adalah mautmu. Banyak orang banyak menakutkan ya saat memasuki area pernikahan, memasuki ke jenjang pernikahan. Yang ditakutkan pasti satu mertua dan yang kedua adalah ipar. Tentu ipar itu adalah momok yang sangat menakutkan bagi orang yang wawasannya sangat dangkal sekali. Berbeda orang yang punya skill. Jadi banyak orang itu memang selalu bertanya ya, banyak dari YouTube saya banyak yang bertanya, Kak kalau menghadapi ipar yang gak baik bagaimana ya? Memang rata-rata itu makanya saya mengambil tema iparmu adalah mautmu. Benarkah itu semua? Semuanya tergantung bagaimana kita. Kalau kitanya tinggal di lingkungan mertua, tentu gerak-gerik gerakan kita pasti akan nggak bisa sebebas rumah kita sendiri, apalagi kalau di situ itu ada kakak ipar ataupun adik ipar. Kalau kitanya di situ mungkin seorang istri tinggal di rumah mertua, tinggal di rumah sang laki-laki, dan di situ lakinya kerja, mungkin pulangnya sore atau mungkin pulangnya agak sedikit malam. Jadi waktunya di siang hari itu lebih banyak dengan mertua dan kakak ipar ataupun adik ipar. Kalau sang wanitanya itu pengangguran alias ibu rumah tangga, nggak punya kesibukan apa-apa, mungkin ada omongan yang agak nggak enak itu akan masuk ke hati lalu akhirnya akan mengguncang sebuah kebahagiaan. Tetapi kalau sang wanitanya itu bukan ibu rumah tangga, walaupun ibu rumah tangga, tapi punya skill, ada keahlian, dia ada kerja sampingan, mungkin bisnis online atau mungkin bisnis apa kek, atau mungkin wanita karir, mungkin gak akan mengambil pusing ya. Mau mertua saya rewel, mau kakak ipar saya ngoceh begono begini, ya itu biarin aja, namanya ipar itu sebaik-baiknya ipar itu tetap kita pasti diomong ya. Tapi kita kalau punya rumah sendiri, ibaratnya kita dengan pasangan kita itu kita sudah punya tempat tinggal sendiri, nggak numpang di rumah mertua ataupun tidak tinggal dengan orang tua kita sendiri. Tentunya kita nggak begitu nyaring terdengar suara nyinyi nyonyo itu dari kakak ipar ataupun adik ipar. Karena kebanyakan ipar itu kan ya tidak semua kakak ipar itu jahat ataupun nggak baik ya, tetapi dari sekian banyak ada aja ya ipar itu yang ya mulutnya agak nyinyi nyonyo gitu ya. Tapi kan ada yang ipar itu baiknya itu lebih dari saudara kita. Semua tergantung bagaimana sikap kita pada mereka. Terkadang kita baik dengan ipar, tetapi tanggapannya berbeda. Ya udah kita diamin aja. Yang penting kita berusaha menyambung silaturahmi baik dengan mereka. Kalaupun endingnya mereka nggak baik dengan kita, ya udah itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita baik-baik saja. Kita berusaha sopan, berusaha baik, komunikasi yang baik dengan mertua dan juga dengan ipar tetap baik-baik saja. Tentu kitanya nggak akan mengalami masa-masa ketakutan, khawatir atau bimbang atau perasaan nggak enak, itu hilangkan itu semua. Kalau yang pengangguran dan wawasannya mungkin dangkal sekali, nggak wawasan luas, mungkin akan dimasukin ke hati akhirnya bikin sakit, bikin rumah tangga jadi runyam ataupun berantakan, itu bisa aja. Tetapi bagi yang sudah wawasannya luas, udah dia mungkin wanita karir atau mungkin dia sibuk ada kesibukan lain, jadi bukan menganggur aja, bukan full 24 jam nganggur di rumah, itu nggak akan jadi kepikiran. Makanya para ibu-ibu yang nganggur itu ya, ini di era sekarang kan era semua serba digital, semua serba canggih. Kita harus mengubah mindset kita. Jangan jadi pengangguran, jadilah ibu rumah tangga yang menghasilkan uang, entah itu bisnis apa. Biar kita tidak disepelekan mertua kita ataupun ipar kita. Karena kalau kita punya penghasilan sendiri, kita lebih ada nyali dan ada harga dirinya. Berbeda orang yang numpang dan tidak ada penghasilan apa-apa, harga dirinya akan jatuh. Secantik apapun perempuan kalau numpang di rumah mertua dan kehidupan pasangannya itu kehidupan ekonomi dari segi finansial itu pas-pasan, tentu pasti akan guncangan itu pasti ada ya dari ipar, kecuali kita di rumah mertua dan kehidupan ekonominya sangat mapan banget, is oke-oke aja. Nah kalau sudah numpang di rumah mertua, suaminya gajinya pas-pasan, pasti deh nanti jadi iparnya jadi omongan. Apalagi kalau sang istri itu boros banget, pasti jadi omongan lah. Dari hal yang sepele itu bisa mengguncang keharmonisan rumah tangga. Yang penting kita berusaha baik-baik dengan kakak ipar aja, kakak ipar ataupun adik ipar, yang penting kita berusaha sebaik mungkin. Kalaupun endingnya mereka tidak baik,
Ya anggap aja radio bobrok lagi beraksi, udah biarin aja, entar juga capek sendiri kayak gitu. Yang penting kalau dia ngomong, diemin aja, nggak usah dilawan. Dia ngomong nggak usah dibantah, dia ngomong aja kita dengerin manggut-manggut aja walaupun kita tidak suka, ya iya, iya gitu aja kita biar mengalah ya. Namanya orang itu kalau numpang itu biasanya ya harus lebih banyak mengalah. Jadi lebih bagus kalau sudah menikah itu punya tempat tinggal sendiri biar tidak begitu ada gangguan ya. Karena sebaik apapun ipar itu pasti akan ada drama di antara kita dan ipar kita. Ada yang mungkin kita hidup bahagia, hidup sukses, ipar kita nggak suka, merasa iri, kita nggak ada salah apa-apa. Tapi karena kita sukses, lebih lebih kehidupan kita dari segi finansial itu lebih dari mereka. Mungkin dianya iri, nggak suka, ada yang apa itu dari segi itu sehingga ipar itu membenci kita. Ada yang mungkin karena kitanya terlalu cantik sehingga ipar kita merasa iri, ada yang mungkin karena kita terlalu boros jadi iparnya nggak suka dengan kita, ada yang mungkin kita sikapnya yang kurang sopan jadi iparnya tidak menyukai kita. Jadi kita yang penting menyambung silaturahmi baik dengan mereka. Tapi ingat ya, kita harus bisa menghasilkan uang. Di era sekarang masa sih pengangguran? Ya harus bisa menghasilkan uang. Mungkin dari bisnis apa yang Anda tekuni, skill Anda apa ya Anda jalani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kakak ipar yang baik, mertua yang baik, dan suami yang baik. Dan untuk yang sudah menikah, semoga rumah tangganya diberikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Gak usah takut dengan kakak ipar, adik ipar, ataupun mertua. Baik-baik, biasa-biasa aja mereka. Kalau kitanya punya kesuksesan, punya skill, punya penghasilan per bulan yang lebih di atas rata-rata, udah deh kakak ipar, adik ipar yang tadinya gak baik pasti akan mendekat kita. Kitanya harus punya skill yang menghasilkan uang biar kita tidak berdiam diri dan dihargai oleh keluarga pasangan kita. Karena kalau kita punya kemampuan, punya skill untuk menghasilkan uang, pasti harga diri kita naik. Mungkin yang tadinya iparnya nggak suka jadi akan mendekati kita karena kesuksesan kita dan kebaikan kita. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.